warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal saya. Jurnal yang pertama yang berjudul Food Democracy Invasive Contribution to Democracy Goals. Penulisnya sendiri itu bernama Jeroen Kendall tahun 2022. Nah, pembahasan jurnal ini itu membahas tentang demokrasi pangan, yaitu upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pangan. Selama ini sistem pangan masih banyak dikuasai pemerintah dan kelompok elit, sehingga petani kecil maupun konsumen kurang memiliki kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan. Nah, hasil penelitian sendiri itu yang pertama ada demokrasi pangan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pangan. Dan yang kedua itu masyarakat dapat terlibat melalui forum dan organisasi pangan. Yang ketiga, partisipasi masih didominasi oleh NGO, pemerintah, dan pelaku usaha. Dan yang terakhir, kelompok miskin dan minoritas masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya dari jurnal pertama yaitu demokrasi pangan penting untuk menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan transparan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi masalah dominasi kelompok elit dan rendahnya keterlibatan masyarakat kecil. Dan yang kedua, jurnal kedua yang berjudul Food Justice in Community Support Agriculture. Penulisnya sendiri bernama Jacqueline Perrault tahun 2023. Pembahasannya itu jurnal ini membahas tentang community support agriculture, yaitu kerjasama antar petani dan masyarakat untuk menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, program ini itu muncul karena masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mendapatkan pangan sehat. Sementara petani kecil juga mengalami masalah ekonomi dan pemasaran. Dari hasil penelitian jurnal kedua ini, yang pertama itu CSA memberikan bantuan berupa potongan biaya, keanggotaan, sistem pembayaran fleksibel, dan pembagian hasil panen kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua, terdapat dua pendekatan. Nah, pendekatan pertama itu pendekatan amal yang memberikan bantuan secara langsung. Dan yang kedua itu pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pertanian dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya itu ada pendekatan pemberdayaan dinilai lebih efektif karena mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan dari jurnal kedua ini, CSA berperan penting dalam meningkatkan keadilan pangan, membantu petani kecil, dan memperluas akses pangan bagi masyarakat. Namun, program ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi beberapa kelompok masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah jurnal ketiga yang berjudul Komunikasi Konsep Kedaulatan Pangan dalam Jaringan Advokasi Transnasional. Nama penulisnya sendiri yaitu Anissa Utami dan Sarwiti tahun 2021. Pembahasan jurnal ini yaitu membahas tentang bagaimana organisasi petani menyebarkan konsep kedaulatan pangan, yaitu hak petani dan masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri. Komunikasi dianggap penting dalam memperkuat gerakan petani di tingkat lokal hingga internasional. Nah, dari hasil penelitian jurnal terakhir itu, yang pertama ada komunikasi dilakukan melalui pelatihan pertanian, diskusi publik, konferensi rapat organisasi, dan pertemuan internasional. Yang kedua, ada komunikasi tatap muka menjadi sarana penting dalam membangun solidaritas antar petani. Komunikasi tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi,
dan tetapi juga memperkuat perjuangan petani dalam mempertahankan hak atas pangan. Kesimpulan dari jurnal terakhir ini yaitu komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun jaringan advokasi petani serta mempertahankan konsep kedaulatan pangan di berbagai tingkat organisasi. Nah, jadi dari ketiga jurnal yang saya review dapat disimpulkan bahwa sistem pangan yang adil tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat, petani, dan berbagai organisasi. Melalui demokrasi pangan, keadilan pangan, serta komunikasi yang baik, diharapkan tercipta sistem pangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.